Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita, amin? Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya ingin Bapak Ibu Saudara untuk menyapa kiri kanan depan belakang. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami datang pagi hari ini ya Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Biar Engkau melihat hati kami yang tulus menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Yes God. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kau mulia Tuhan, mulia. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan mulia, mulia. Mari sembah Raja mulia. Haleluya. Oh kami menyembah-Mu ya Tuhan. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau mulia, mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sebab nama-Mu yang dipuji, dipuji.
jemaat Tuhan. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, kami bawa persembahan kami bawa hidup kami kepadamu. Haleluya. Oh, yes God. Engkau mulia, mulia.
Dikuduskanlah nama-Mu atas tempat ini Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu atas hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Semuanya hanya karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Engkau beracara di tempat ini. Engkau beracara di pagi hari ini dalam hidup kami Tuhan. Jamah kami lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat yang datang dengan letih lesu berbeban berat Tuhan, biar Engkau kuatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang bergumul Engkau memberikan jawaban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kami Tuhan hanya ingin menyenangkan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Ya, yang bersemangat untuk memuji Tuhan lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Yes, kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu, yes, kasih setia-Mu tak pernah pergi dariku Tuhan. Setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Yes, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyembah yang lebih dalam lagi.
hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati, ya Yesus, untuk mendengar suara-Mu, ya Yesus. Di hadirat-Mu, amin Tuhan, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Oh sungguh Tuhan, di hadirat-Mu kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan hati kita. Biar kata-kata dalam lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal. Yes God, sama-sama katakan. Di hadirat-Mu ku bersujud, amin Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami, saat ini untuk mendengar suara. Sekali lagi di hadirat-Mu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan,
saat ini untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus, glory, haleluya. Haleluya, nah, terima kasih. Syukur hanya bagi nama-Mu. Syukur hanya bagi Engkau, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih, glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang telah memelihara hidup kami. Allah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Kau izinkan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami juga Tuhan mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi kami dan bahkan Tuhan Engkau mendengar pujian kami Tuhan. Kiranya kerjakan lebih lanjut Tuhan. Kami rindu diberkati, kami rindu biarlah kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di zaman-zaman di saat-saat ini Tuhan. Berkalilah Roh Kudus, berkalilah Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terbuka untuk setiap menampung kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Dimanapun umat-Mu yang datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau lawati mereka di mana seperti Engkau telah melawati kami Tuhan. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi juga Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Engkau Allah yang maha mendengar dan bahkan Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menolong mereka juga Tuhan. Karya-Mu Kau kerjakan di mana di umat-Mu berhimpun bersama-sama. Di mana seperti Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah hadir di tengah-tengah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Biarlah mereka diberikan telinga yang tangkas untuk mendengar dengan penuh ucapan syukur. Guru sekolah minggu juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami menyerahkan seluruh ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Alat-alat yang kami pakai ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian semua. Salam, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya, jangan biasa di luar, tapi Tuhan kita luar biasa. Biasa di luar boleh kalau kita beraktivitas, tapi jangan bilang luar biasa dalam artian cuma di gereja aja kehidupan kita luar biasa, tapi di luar beda. Terima kasih kalau pagi hari ini izinkan saya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru kali pertama yang boleh ikut beribadah bersama kita, mungkin ada saudara di belakang. Selamat pagi, selamat datang buat Bapak Ibu sudah hadir bersama-sama kita. Mungkin bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Maaf kalau boleh tanya dari mana Pak? Oh dari Poso, sedang liburan di Bali ya? Oke, puji Tuhan, terima kasih. Dari Poso luar biasa ya. Jauh sekali. Saya tahu kalau kita dengar berita kalau kemarin di Manado banjir ya, karena hujannya lumayan. Tapi itu hujan berkat. Karena segala sesuatu apapun yang diizinkan Tuhan, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi memang
ya saudara-saudara kita kenapa kok banjir gitu. Jadi mungkin ada satu hal yang dapat kita pelajari, mungkin saluran sungainya kurang bagus atau irigasinya mungkin kurang bagus. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu ini ada banjir bandang di Bali Barat itu. Jadi kenapa banjir bandang itu kok bisa terjadi di Bali Barat, di daerah Jembrana, di daerah Penyaringan itu. Jadi itu ya tidak lepas dari sikap hidup kita terhadap bumi ini, terhadap hutan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dengar sekarang, kalau umpamanya kalau kita main ke daerah negara atau daerah-daerah Tabanan, banyak hutannya sudah berubah fungsi, beralih fungsi. Mungkin dari jauh kelihatan masih hijau, tapi sebenarnya itu sudah tidak banyak hijaunya, sedikit. Itu di bawah-bawahnya dibabat, ditanemin pisang, ditanemin coklat, jadi pohon-pohon besarnya cuma sedikit aja, sehingga akhirnya hutan itu tidak kuat lagi menampung air hujan. Sehingga jadilah banjir bandang. Makanya sekarang untuk penghijauan kembali tidak gampang, tidak cepat seperti menanam kalau kita nanam bayam atau kita nanam tanaman-tanaman cabai itu gampang, dalam setahun sudah, sampai setahun sudah bisa menghasilkan. Tetapi untuk tanaman yang besar butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan. Jadi kita tetap berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran, biarlah Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Tapi di Poso luar biasa ya, tapi saya ingat waktu kejadian dulu, waktu gempa bumi ya. Itu luar biasa kita sama-sama. Tapi di Bali mereka mengalami gempa bumi di Poso, mungkin banjir bandang di tempat lain. Di Bali tahun 2020 kita ngalamin resesi yang luar biasa. Ya enggak? Banyak daripada kita tidak bekerja, bahkan dikeluarkan dari perusahaan, bahkan perusahaan tidak bisa menjamin bahwa karyawan ini masih dipertahankan atau enggak. Kalau potong gaji itu normal. Yang penting saya masih tetap bekerja, dipotong gajinya ada apa-apa. Dan bahkan luar biasa, semenjak saya tinggal di Denpasar, belum pernah ngelihat kalau orang jualan di kaki lima itu banyak sekali. Sepanjang kalau kita ngelihat di sepanjang dalam Taman Gria atau kalau kita main ke Renon, sepanjang pinggir jalan itu orang jualan. Ya itu adalah salah satu juga resesi yang kita alami, musibah yang kita alami. Karena sebelumnya orang Bali kebanyakan ya termasuk saya, banyak-banyak Bapak Ibu hanya bergantung dari pariwisata, nyari duitnya gampang dari pariwisata, travel, pariwisata, restoran, gampang. Tapi pas semua tidak ada orang yang liburan, tidak boleh berlibur, sedikit demi sedikit, imbasnya terasa sangat luar biasa. Jadi mungkin tabungannya sudah sampai habis, sudah habis tabungannya, akhirnya kita jualan. Jadi puji Tuhan, banyak anak-anak Tuhan dan banyak orang-orang juga bertobat, dimenangkan pada saat-saat itu. Mereka menerima Tuhan Yesus, karena hidup dan mati itu adalah ada di tangan Tuhan. Karena kekayaan tidak dapat menyelamatkan, banyak dari kita juga dipanggil Tuhan. Itu kejadian yang terjadi tahun 2020 sampai 2021 yang sama-sama kita sudah alami. Tapi kita memasuki tahun 2023 adalah tahun yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi orang berkata-kata kalau tahun 2023 adalah tahun resesi, tahun kegelapan. Tapi beberapa kali saya tidak mau sampaikan berulang-ulang. Bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Resesi boleh terjadi, atau mungkin tahun 2023 kita mengalami tantangan.
Tetapi kita punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah pencipta langit dan bumi, segala yang ada di langit dan di bumi dalam kontrol kuasanya Dia. Jadi apa yang bikin kita bangga? Kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Seperti janjinya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Resesi boleh terjadi, tapi Tuhan menolong kita. Kalau sumpama kita berjalan di dalam hujan, Dialah menjadi payung kita. Hujan tetap terjadi, tapi Tuhan menaungi kita sehingga kita tidak basah kuyup. Jadi jangan terlalu khawatir di tahun 2023, jangan terlalu takut lagi di tahun 2023. Kalau hari ini tanggal 29 ya, tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Januari, sebentar Februari. Jadi Januari sungguh sangat luar biasa. Jadi liburan tahun baru juga Imlek hampir deketan ini ya. Biasanya Imlek itu kan Februari atau dekat-dekat Maret, ini hampir dekat. Udah itu Februari. Jadi ada hari yang sungguh sangat luar biasa. Sebentar minggu depan kita sudah memasuki Februari. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan tetap setia memegang janjiku. Jadi tema kita pada bulan Januari ini adalah janji-janji Tuhan. Minggu ini mengakhiri bulan Januari, saya mengambil judul tema kebenaran firman Tuhan, Tuhan setia akan janjinya. Amin. Jadi Tuhan Allah yang kita sembah itu setia akan janjinya. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita akan baca di dalam Mazmur. Minta tolong Banton, terima kasih sudah bantu baca pada pagi hari ini. Kita lihat ayat yang terkenal ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 145 ayat 13b Pak, yang bagian B. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 145 Ya. ayat 13b. Ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Siapa? Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang Bapak Ibu sembah, yang saya dan Bapak Ibu imani sebagai juru selamat kita, yang telah menyelamatkan hidup Bapak Ibu dengan darahnya yang mahal di Kalvari. Dia berjanji Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita harus bangga. Memasuki tahun 2023 kita harus yakin karena Dia yang berjanji dalam hidup kita adalah Allah yang setia. Salah satu gelar daripada Tuhan kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia adalah Allah El-Naiman. Itu bahasa Ibraninya. Jadi biar Bapak Ibu tahu, saya juga baru belajar. Jadi saya tidak ahli teologi, saya tidak tamatan STH apalagi MTH. Namun puji Tuhan karena perkembangan teknologi sekarang kita bisa belajar secara online, bisa belajar dari berbagai sumber. Jadi saya baca Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam bahasa Ibraninya gelarnya adalah El-Naiman, artinya Allah yang setia. Ada banyak gelar-gelar lain juga buat Allah kita, ada Allah El-Roi, Allah yang maha melihat, ada Allah El-Gibor, Allah yang berperang bagi kita. Demikian juga ada Allah El-Shaddai. El itu adalah menunjukkan kuasanya. El-Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tapi mari kita lihat, pagi hari ini saya akan ingatkan kembali bahwa Dia adalah setia. Setia artinya tidak berubah, taat, setia. Kalau kita ngomong setia, umumnya kita ngomong ada janji kan? Setia sama pasangannya. Kalau kita ngelihat burung merpati, ya lambang kesetiaan, burung merpati, dia setia sama pasangannya. Setia artinya tidak berubah. Setia juga artinya tidak berpindah.
sampai selesai. Tidak berpindah ke lain hati sampai selesai. Setia artinya komitmen pegang janji Tuhan. Jadi Dia Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Jadi setia bukan berarti setiap tempat. Setiap tempat apa? Setiap tempat ada istrinya. Maka setialah pada pasangan kita. GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel adalah gereja kabar mempelai. Yang diubok-ubok, yang dibicarakan lebih sering adalah kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak kita. Kalau kita mengaku GPT, mengaku anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, kalau umpamanya kita pergi keluar tanpa pasangan kita, santai-santai saja, ya perlu kita ada tanda tanya dalam diri kita. Nanti mungkin akan Bapak Ibu mengalami, saya sudah mengalami luar biasa. Ngalamin dalam artian kalau saya keluar, tanpa istri rasanya enggak enak sekali. Ada sesuatu yang enggak enak. Apalagi anak-anak sudah besar, sudah pada kerja. Kalau kita makan berdua aja, sekarang suami istri makan berdua tanpa anak-anak. Ya terutama ibu-ibu. Rasanya kok belum lengkap kalau kita enggak ngelihat anak-anak. Kalau anak-anak masih kecil, mungkin wajar. Kita bisa ajak kemana-mana. Tapi nanti kalau sudah anak-anak besar, SMP lah, ya kita mesti bujuk-bujuk dia mereka ajak keluar. Puji Tuhan kalau mereka masih bisa mau keluar bersama-sama kita. Tapi itulah kenyataan hidup. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dan Tuhan sendiri yang menjadi contoh dan yang berfirman berkata, Dia adalah Allah yang setia. Itu ditulis juga, minta tolong Pak Anton di jauh sedikit ulangan ya. Saya enggak kasih tahu Pak Anton ayatnya. Ulangan 7 ayat 9, apa kata Tuhan? Tentang janjinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jadi kalau kita baca tadi dalam Mazmur adalah perjanjian baru. Janji yang baru. Sekarang kita lihat dalam ulangan itu adalah perjanjian lama. Jadi Dia adalah Allah yang setia, Allah El-Nemen. Apa kata firman Tuhan dalam ulangan 7 ayat 9? Ulangan 7 ayat 9. Ya. Sebab itu Ya. haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah yang setia, seperti dalam Mazmur 145 ayat 13b, di ulangan di perjanjian lama juga sudah dituliskan. Jadi Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Itu juga ditulis di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan setia. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Bapa Ibu yang kita sembah itu adalah Dia Allah yang setia. Yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada ribu-ribu keturunan. Bukan cuma sama kita, tapi bersama keturunan-keturunan. Jadi kita adalah sudah nggak tahu keturunan keberapa dari janji Tuhan diucapkan dalam ulangan 2000 tahun yang lalu. Luar biasa. Jadi ngomong janji, banyak dari kita yang kadang-kadang dalam situasi tertentu ingkar janji. Ya kalau kita ngomong janji, apalagi yang pinjam utang itu kan, yang pinjam duit. Kalau mau perlu pinjam duit, janjinya luar biasa. Tapi pas waktunya, lupakan janji Tuhan. Janji itu bukan satu pihak, janji itu ada dua pihak.
Tuhan berjanji atas dirinya sendiri dan berjanji untuk bangsa Israel pada saat itu. Demikian juga buat kita saat-saat ini. Kalau kita janji, tidak bisa kita berjanji untuk diri kita sendiri sama Tuhan. Demikian juga kita berjanji sama pasangan kita. Makanya sempat tahun lalu kalau nggak salah, saya tidak mengizinkan, saya tidak mau nanti ada jemaat yang cerai, mau nikah. Ya kalau cerai masih hidup, seperti firman Tuhan. Jadi hati-hatilah dalam hidup kita. Saya berbicara saat ini, kalau kita sudah berjanji sama Tuhan, berjanji sama pasangan kita, kita harus memegang janji itu. Kalau di gereja diberkati oleh hamba-hamba Tuhan, ditulis di dalam akte pernikahan. Tapi kalau kita meminjam duit di bank, perjanjiannya kan ditulis di atas meterai, kertas. Kalau kita tidak membayar tepat waktu kena denda, kena penalti. Tapi luar biasanya kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa. Dia berjanji untuk semua bangsa Israel, dia berjanji untuk semua kita saat-saat ini. Keseringan kita yang ingkar janji kepada Tuhan. Aku janji, aku rajin ke gereja nanti kalau Tuhan memberkati aku. Pas dapat berkat, lupa, oh nanti minggu depan aja aku ke gereja. Atau pas Natal aja nanti aku ke gereja. Ya itulah kecenderungan kita sebagai manusia, seringkali lupa akan perkataan perjanjian yang sudah kita ikrarkan, yang sudah kita buat. Tapi luar biasanya Allah yang kita sembah, yang kita percaya, Dia Allah yang setia akan janjinya. Luar biasa, Dia berjanji, Dia memegang janjinya sampai seluruh keturunan kita. Nah mari kita lihat pada siapa janji-janji Tuhan itu diadakan. Pertama, janjinya ditujukan kepada setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang Bapak Ibu pegang, atau HP yang Bapak Ibu pegang itu lebih daripada 7.500 janji Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Banyak sekali janji Tuhan. Tidak ada satupun janji itu yang tidak digenapi. Tetapi pagi hari ini janjinya ditujukan kepada setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Makanya tema kita bulan Januari adalah dalam Efesus 1 ayat 11. Minta tolong bantuan apa kata firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Ya. Aku katakan di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian. Karena di dalam Dialah kami. Ini berbicara di dalam Dialah kami. Di dalam Efesus 1 ayat 11 adalah Paulus sendiri yang menulis surat kepada jemaat Efesus. Di sana ditulis kata kami, Paulus bersama jemaat Efesus. Kalau zaman ini adalah Tuhan bersama kita, Bapak Ibu. Dia berjanji. Jadi saya dan Bapak Ibu, saya dan saudara. Dialah kami, lanjut. Mendapat bagian yang dijanjikan. Mendapat bagian yang dijanjikan. Kita mendapat bagian, mendapat hak yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu. Yang di dalam segala sesuatu. Bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami
yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus, boleh menjadi puji-pujian, boleh menerima puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu yang sebelumnya telah menaruh harapan. Semua dari kita percaya kepada Tuhan Yesus tentunya dengan harapan kalau Tuhan memanggil kita kelak kita masuk surga bersama Dia. Kalau kita ikut Tuhan, kita diberkati. Amin. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dan taat, Tuhan akan memelihara Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh komitmen dalam perjanjian kita, Tuhan akan menolong walaupun di masa sulit. Di masa-masa orang dunia bilang kegelapan. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh memegang janji-janji Tuhan, memegang janji Tuhan yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, makanya kita dimampukan untuk bisa melewati tahun 2023, katanya tahun kegelapan, tahun resesi ekonomi. Tetapi kita punya Allah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia. Dia yang akan menolong Bapak Ibu sekalian. Masalahnya sekarang adalah apakah kita komit sama janji kita kepada Tuhan atau tidak. Atau kita percayanya cuma sekedar. Karena komitmen itu butuh proses. Apakah kita mau diproses atau tidak? Komitmen itu butuh proses. Seperti Tuhan setia. Jadi untuk setia, tentunya kita harus melawan hati nurani kita. Untuk setia pada pasangan kita harus rela berkorban untuk pasangan kita. Bukan menuntut. Untuk setia kita harus mau dikoreksi, mau menghargai, mau menghormati. Itu adalah bagian daripada komitmen daripada janji-janji dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berkata, aku setia. Tapi kita bisa lihat apakah dia sungguh-sungguh setia mengasihi kita atau enggak. Waktu yang berbicara. Karena dari kata setia kita bisa lihat orang ini mengatakan setia apakah dia sungguh-sungguh dari hatinya atau setia cuma di depan mata kita. Karena kalau orang itu setia dan tulus, dia blameless. Apa ya bahasa? Tidak ada tuduhan. Baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Sikap, tingkah lakunya, karakternya sama. Bukan cuma di depan orang aja kita berkata setia, taat, cinta, tapi di belakang berbeda. Jadi Tuhan mengajarkan Dia adalah Allah yang setia akan janjinya. Dia sungguh-sungguh Allah yang setia. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapat bagian di dalam janjinya itu. Karena janjinya itu ditujukan kepada setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Kedua, pada siapa janjinya ditunjukkan. Kepada siapa dan pada siapa janjinya ditunjukkan. Janjinya ditunjukkan adalah janjinya digenapi pada setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Janjinya juga disampaikan kepada setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu ditulis di dalam Yeremia
Kita tolong Pak Santon, dalam perjanjian lama, Nabi Yeremia menulis dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ya, apa kata firman Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir. Yang tidak khawatir. Dalam tahun kering. Dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan Dan buah. yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh komitmen mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diberkati. Seperti Nabi Yeremia menulis buat bangsa Israel pada saat itu, demikian juga berlaku buat kita semua saat-saat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Luar biasa. Tuhan menggenapi janjinya kalau kita sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Luar biasa. Kita diingatkan sebelum mengakhiri bulan Januari, sebelum lebih lanjut kita menginjak bulan-bulan baru di tahun 2023. Di mana kata orang katanya bulan gelap, kata orang bulan resesi. Tapi firman Tuhan berkata beda. Dalam Yeremia 17 yang sudah Bapak Ibu baca. Pagi ini saya mengingatkan buat saya sendiri pribadi agar jangan khawatir, jangan takut lagi di tahun 2023. Tapi kita harus pegang janji kita komitmen, percaya sepenuh hati, berharap hanya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang, kenapa kita mesti berulang-ulang mendengar firman Tuhan tentang janji-janji ini? Kenapa Tuhan ingatkan, kenapa saya harusnya sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang saya sharing hari ini bukan ini. Tapi saya bergumul udah sejak dari 2 minggu yang lalu. Puji Tuhan kalau kebetulan minggu yang lalu Bapak Gembala senior kita yang melayani ini tentang Mystery of Christmas. Dan pagi ini, minggu ini saya diingatkan, kupas terus tentang janji-janji Tuhan. Ingatkan terus tentang janji-janji Tuhan. Rupanya Tuhan mau agar kita jangan lupa, karena kecenderungan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia di dunia, sering lupa. Ya apa enggak? Kalau yang sudah umur 50-an ke atas lupa, bisa dimaklumi. Tapi bisa baca Alkitab. Tapi kalau sudah umur 50 tidak pernah baca Alkitab, lupanya double jadinya. Tambah lupa. Atau banyak sekarang kadang-kadang orang mau mengingkari janji, dia bilang, sorry aku lupa. Dengan gampangnya kita berkata. Tapi firman Tuhan mari kita lihat, kenapa kita mesti berulang-ulang mendengar firman Tuhan tentang janji-janji ini, agar kita jangan lupa kita punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 2 Pak Anton. Apa kata firman? 2 Petrus 3 ayat 2. Ya. Supaya kamu mengingat. Supaya kamu, saya dan Bapak Ibu mengingat. Akan perkataan yang dahulu. Akan perkataan yang dahulu yang sudah kita kenal, mungkin dari kecilnya kita tahu kalau kamu ikut Tuhan Yesus kamu pasti akan diberkati.
Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diberkati. Lanjut. Telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus Telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah dan Tuhan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu dan juru kepadamu. selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi untuk menghindari kita lupa janji, untuk menghindari kita lupa diri, makanya penting sekali firman Tuhan terus diingatkan terus menerus, diulang-ulang. Di mana seperti 2 Petrus 3 ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu. Kita lihat dalam, minta tolong Pak Anton lagi sekali, 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi penting sekali kita harus ingat akan perkataan-perkataan firman. Perkataan firman sekarang tidak sulit, bisa dibaca di WhatsApp group, di Alkitab. Tapi kalau sekarang zaman sekarang mungkin kalau orang bawa Alkitab ini cuma hamba-hamba Tuhan aja atau yang pas dapat tugas pelayanan. Saya juga udah pakai tab untuk nyatat renungan-renungan. Jadi ada banyak sumber. Jadi tidak ada alasan buat kita kalau kita tidak membaca janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu ditulis dari awal sampai akhir itu di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau pembacaan firman kita, kalau di GPT Bukit Iman, ayo baca Alkitab, saat ini sudah mau berakhir. Kita sudah memasuki Wahyu. Jadi banyak janji-janji Tuhan yang kita temukan di dalam Alkitab. Makanya buat Bapak Ibu yang tidak pernah baca Alkitab, atau mungkin yang bacanya ya sekali setahun, halo. Mari kita, jangan atau pas saat kita lagi susah, atau saat kita memutuskan sesuatu, mari kita cari janji Tuhan. Apa kata Alkitab tentang pekerjaan ini? Apa kata Alkitab tentang jodohku ini? Apa kata Alkitab kalau saat ini aku memutuskan membeli tempat ini? Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Karena janjinya adalah Dia, iya dan amin. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Mungkin kita berkata, tetapi hingga saat ini saya belum mengalami penggenapan janji Tuhan. Iya. Saat-saat ini mungkin kita sudah nunggu sekian tahun janji-janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa kita. Kalau kita baca Abraham, berapa tahun Abraham menunggu janji Tuhan baru digenapi. Malahan Abraham juga sempat mengalami tidak sabar. Sehingga waktu dia menerima janji Tuhan bahwa keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Aku akan memberkati engkau. Tapi lebih dari 25 tahun dia menunggu. Waktu Sarah istrinya sudah menopause, rasanya sudah tidak mungkin punya anak, saking lamanya. Dia tidak sabaran sehingga dia menyuruh istrinya sendiri yang menyuruh. Maka hati-hati perempuan ya. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan kita harus bijaksana, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan.
Jadi istrinya yang menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Hagar itu siapa? Pembantunya. Untuk menanti janji Tuhan butuh kesabaran. Kita harus komitmen pada janji kita. Tuhan komitmen sama janjinya, cuma ada waktu. Itu yang namanya proses. Kalau sampai saat ini mungkin kita berdoa sudah sekian tahun, Tuhan belum dengar. Tetap saja bersabar, tetap berdoa. Dan alangkah baiknya kita introspeksi sendiri. Apakah apa yang aku minta itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau apakah yang aku minta cuma untuk menyenangkan hatiku aja? Marilah kita sama-sama saling mengoreksi diri. Mungkin saat-saat ini saya tahu Bapak Ibu punya pergumulan masing-masing. Tidak semua daripada doa Bapak Ibu akan dijawab instan. Tapi Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dia mengetahui kebutuhan Bapak Ibu tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Marilah kita sama-sama, apakah selama ini kita mengandalkan pemahaman dan kehendak kita sendiri dalam mengharapkan penggenapan janji Tuhan? Ingatlah selalu bahwa janji Tuhan adalah Allah ya, amin. Ya dan amin, tidak pernah berubah pikiran. Tuhan tidak pernah berubah pikiran, kita yang sering berubah pikiran. Saat Anda percaya pada Tuhan, Anda dapat mengandalkan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Tetapi ingat, ada satu nas kebenaran firman Tuhan yang berkata, di dalam Yeremia 17, minta tolong Pak Anton, sebaliknya, kalau kita tidak mengandalkan, tidak berharap kepada Tuhan, apa kata firman dalam Yeremia 17, 5 ayat 6, kalau mungkin kita cuma mengandalkan kepandaian, pengetahuan kita, atau kita mengandalkan kemampuan, kekayaan kita, atau kita mengandalkan pemimpin kita, atau kita mengandalkan orang-orang yang Bapak Ibu anggap luar biasa, tidak mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Tapi apa kata firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sama 6, Pak? Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi sebaliknya kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, tidak komitmen pada janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, namun kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya kita sendiri, mengandalkan hikmat pengetahuan kita, bukan mengandalkan Tuhan, maka kita bahasanya luar biasa nih. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Makanya penting diingatkan janji-janji Tuhan buat kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan, mengharapkan Tuhan atau tidak? Kalau rindu kita di tahun 2023 atau rindu keluarga atau generasi kita diberkati Tuhan, mari andalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati. Dan marilah kita tetap setia mengiring Tuhan. Seperti Tuhan setia akan janjinya. Marilah kita tetap setia sama orang-orang yang kita kasihi. Setia sama pasangan hidupmu. Setia dan bertanggung jawab di dalam tugas dan pekerjaanmu.
Jangan di mulut saja, jangan di lip service saja kita setia. Tapi dalam tindakan, dalam perbuatan kita harus sama. Andalkan Dia, karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia memegang janjinya. Setialah kita berdoa. Setelah kita menabur benih yang baik, kalau ingin menuai hasil yang terbaik kita harus menabur. Tidak mungkin kita bisa menuai saja tanpa menabur. Belajar menabur, memberi yang terbaik. Setialah dalam melayani Tuhan. Setialah dalam melayani Tuhan bukan cuma di gereja atau menyampaikan kabar Injil atau menyampaikan bermain musik atau mimpin pujian. Tidak. Setia mulai dari hal-hal kecil. Dari dalam rumah tangga Bapak Ibu. Setia merawat anak-anak, setia menyiapkan baju suami istri. Demikian juga dalam pekerjaan, setia. Kalau masuk jam 7 ya tetap datang jam 7. Setialah dalam pekerjaan. Setia itu juga berarti taat, komit. Kalau ingin diberkati kita harus tetap taat dan setia. Tidak ada jawaban lain, tidak ada cara lain. Kalau ingin engkau diberkati sama keturunanmu, taat dan setia, komitlah berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia dalam mengasihi. Kalau kita melakukan dengan kasih, kita akan merasakan dampaknya. Mungkin saat ini kita tidak merasakan dampaknya. Tapi percayalah, Tuhan Allah kita itu Allah yang Maha Tahu. Dia akan membalas sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Mari kita melahirkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristen. Menjadi umat yang setia, taat, tunduk, dan komit. Mulai dari perkataan, komit sama perkataan kita. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena selebihnya datang dari itu adalah datangnya dari iblis. Jangan mau diperalat oleh iblis. Jangan mau diperalat oleh setan. Setan itu cuma mampunya menghancurkan dan membinasakan kita. Memang kelihatannya baik, tapi untuk sesaat saja. Marilah kita belajar setia. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Karena Tuhan akan mendengar permohonan doa umatnya. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Kita tolong ayat terakhir Pak Anton. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, apa kata firman Tuhan? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Jadi sebagai perenungan pada pagi hari ini, apakah kita sungguh setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah setia kita dengan komitmen atau cuma lip service dalam hidup kita? Mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Kita tahu janji Tuhan di tahun 2023 adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Rancangannya adalah rancangan damai, sejahtera, dan berkat buat Bapak Ibu. Saya rindu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dia berjanji dia adalah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Mari kita belajar setia. Setia sama perkataan kita. Setia sama pasangan kita. Setia mengikuti Tuhan dengan komitmen. Mari kita rubah karakter-karakter kita. Mungkin yang sering
berkata palsu. Mungkin yang sering dalam kehidupan kita berkata-kata bohong. Inilah waktunya Tuhan. Sebelum kita mengakhiri bulan Januari ini, mari kita sama-sama tinggalkan segala perbuatan daging. Setialah pada pasangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini tidak ada satupun dari kita yang selingkuh. Kalau seandainya ada keinginan untuk itu, biar dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Biar dijuang jauh-jauh dari kehidupan kita umat di GPT Bukit Iman pada pagi hari ini. Mari kita belajar setia. Dia Allah yang berjanji, Dia akan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh setia sudah mengasihi Tuhan? Kita akan naikkan pujian. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau sendiri. Di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, haleluya Yesus, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Glory haleluya Yesus, ku di tanganmu. Glory haleluya Yesus, ku di hatimu. Glory haleluya Yesus, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Ku di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu. Glory haleluya, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah disendiri. Glory haleluya Yesus, ku di tanganmu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di hatimu. Biarlah Kristus yang menuntun memimpin hidup Bapak Ibu. Di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya Yesus, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, glory haleluya.
Kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, Roh Tuhan mengingatkan saya. Mungkin Bapak Ibu mungkin selama ini berdoa, meminta jawaban daripada Tuhan. Saya tidak tahu entah berapa lama Bapak Ibu sudah berdoa. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu berdoa sudah sekian lama. Pagi ini kita dengar kebenaran firman-Nya. Ia yang berjanji adalah Allah yang setia. Mari sekali lagi kita naikkan doa Bapak Ibu. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, mari naikkan kepada Tuhan secara pribadi masing-masing. Inilah waktunya Tuhan. Inilah waktu kesempatan yang masih Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau itu doa-doa pergumulan pribadi suami istri, mari pegang tangan istrimu. Kalau itu mungkin doa-doa pribadi, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dialah yang maha mendengar. Dia adalah Allah yang setia menepati janjinya. Mari kita serahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan-Nya pada pagi hari ini sekali lagi. Kita mohon karunia anugerah yang daripada Dia. Serahkan segala khawatir, serahkan segala permohonanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat, maka Dia akan menjawab segala doa-doa Bapak Ibu. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, haleluya, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Haleluya Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Ya, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Allah yang setiakan janji. Amin. Pagi ini Tuhan kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang selama ini bergumul, berdoa, berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Siang malam mereka memohon, Engkau akan menjawab doa-doa jemaat-Mu Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah kami, mungkin sering kali kami yang ingkar janji Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau akan menjawab doa-doa kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu terjadi Tuhan. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah.
Tangan-Mu akan melindungi kami dari segala malapetaka. Dan Tuhan Yesus, Engkau akan memperluas daerah kekuasaan kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengerti rencana-rencana-Mu Tuhan. Pergumulan doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya terjadi karena Engkau yang telah mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, atas anugerah-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Berita kebenaran firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Tiba sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, yang akan memberikan persembahan sebentar. Tangan-tangan yang sudah mengembalikan keperpuluhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan hidup dan hatinya kepada Tuhan. Engkau berkati. Mereka juga yang masih belum mampu mengembalikan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jamah hatinya Tuhan. Karena hidup kami itu semua karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Darah-Mu yang mahal yang telah menebus kami Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur lewat persembahan hidup kami Tuhan. Sehingga kami belajar memberi diri kami, memberi hidup kami dan bahkan memberi harta yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami silakan memimpin pujian. Haleluya, jemaat Tuhan diberkati untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Oke, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Ya, untuk jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman sepekan ke depan. Oke, iya itu dia pengumuman untuk sepekan dan ada pengumuman tambahan. Saya akan membacakan yang berulang tahun pribadi. Pada tanggal 30 ada Ibu Hermina Tengker. Apakah ada di sini? Oke, tidak ada ya. Oke, dan selanjutnya pada tanggal pada tanggal 1 Februari Ibu Eva Ripka Lisboa. Oh, nggak ada juga ya. Oke. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari. Nah, ini youth nih. Saudara Excel Pesik. Adakah di sini? Nggak ada juga. Oke. Selanjutnya tanggal 4 Februari Saudara Yusa Damarlanang. Yeay, Yusa. Selamat ulang tahun nanti, haleluya. Oke, udah. Untuk ulang tahun pribadi, apakah masih ada mungkin Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pribadi ke depan tapi belum saya bacakan? Boleh lambaikan tangan? Oke, tidak ada ya. Dan untuk ulang tahun pernikahan, di catatan kami tidak ada? Oke, ya tidak ada ya, haleluya. Oke, yang terakhir untuk pengumumannya, kami mengucapkan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang dan semoga diberkati lewat ibadah pelayanan kami. Haleluya. Dan yang paling terakhir, kami mengapresiasi untuk semua tim yang melayani hari ini, pagi hari ini. Dari depan, usher, multimedia, pemain musik, semuanya yang melayani hari ini kita berikan tepuk tangan dulu. Haleluya, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Dan oke, saat ini kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, kita angkat satu pujian. Kiranya saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya Yesus.
kita imani pujian yang kita naikkan ini, kiranya Engkau memberkati. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan, Tuhan. Haleluya. Dan memperluas daerahku, kiranya Engkau, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya Yesus. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan bahkan Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Engkau adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun ke dalam hati dan jiwa pikiran kami semua Tuhan. Sehingga kami Tuhan memegang janji, komitmen kami Tuhan. Komitmen kami kepada Engkau, komitmen kami kepada pasangan kami, komitmen kami kepada anak-anak kami Tuhan. Dan bahkan kami beriman, berharap dan hanya mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan tangan-Mu akan melindungi kami dari segala malapetaka dan kesakitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tetap kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Baik pemimpin yang di pusat sampai pemimpin-pemimpin di daerah terkecil Tuhan. Orang-orang yang Kau tetapkan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar dan takut akan Engkau Tuhan. Di tahun politik ini juga Tuhan, agar dijauhkan kami dari roh-roh perpecahan, roh-roh terorisme, roh-roh politik yang tidak benar, semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, tetap kami serahkan Honor Infinity Hotel ini Tuhan. Pak Kun, demikian juga PT Guna Setia Tuhan yang menaungi, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah usaha, iman, demikian juga pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Hotel ini, manajemen ini juga tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami Tuhan. Baik mereka yang liburan atau mereka, haleluya, menyempatkan hadir beribadah bersama kami. Baik dari Poso, saudara kami yang di belakang Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang maha mendengar. Kasih-Mu tunggu sangat luar biasa Tuhan. Biarlah lipat berkat anugerah daripada Tuhan Yesus senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam suasana apapun yang mereka sedang hadapi, mereka juga menyempatkan diri untuk mencari Engkau Tuhan. Karena dia tahu Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati usaha pekerjaan demikian juga keluarga daripada teman-teman kami yang baru hadir pada pagi hari. Demikian juga saudara-saudari kami yang berulang tahun nanti tanggal 30, tanggal 1, tanggal 3, Rina, Epa, Excel sama Yusa. Biarlah nama-nama yang sudah kami sebutkan ini Tuhan dalam pertambahan usia Tuhan, diberikan pertambahan usia yang sungguh-sungguh yang daripada Engkau Tuhan. Agar senantiasa sehat dalam jasmani dan rohani Tuhan.
Imannya bertumbuh semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hidup benar Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya di dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah melawat kami Tuhan. Biarlah kelepasan yang daripada Engkau Tuhan. Anugerah yang daripada Engkau turun ke atas kami. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu masing-masing. Diberkatilah perkawinan Bapak Ibu masing-masing. Diberkatilah pendidikan anak-anaknya. Diberkatilah usaha pekerjaannya. Demikian juga diberkati kesehatannya, terlebih lagi iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu. Dijauhkan dari mara bahaya dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan akan melindungi kami. Terimalah berkat, jadilah berkat. Sepanjang minggu ke depan, biarlah nama-Mu saja diagungkan Tuhan dan Engkau senantiasa melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari